Halo teman-teman, ada Ci Ani nih. Halo, sore Ci Ani. Kita tunggu. Halo Pak Ari. Selamat sore. Apa kabarnya nih teman-teman selama WFH ini? Ya, sembari kita akan tunggu sobat saya namanya Bro Ferdi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh tulis di kolom komennya. Halo Nania. Iya, ini teman saya juga nih, psikolog yang luar biasa. Halo Ciani. Ini Pak Ari. Nanti kita hari Sabtu ya Pak ya. Kita akan live IG bersama. Sembari kita tunggu Bro Ferdi. Jadi hari ini kita akan bahas teman-teman, yaitu mengenai membuat suatu ice breaking secara online. Nah ini menarik sekali nih, karena sekarang ini kan kita WFH ya. Kalau yang anak-anak juga SFH, School from Home. Nah ini nanti kita bisa praktekkan untuk anak-anak juga bisa, untuk orang dewasa juga bisa, dan pastinya adalah secara online. Ya, jadi Bro Ferdi ini memang seorang public speaker juga, dan dia adalah banyak fokus di dalam memberikan ice breaking dan juga game. Termasuk hari ini nanti dia akan sharing bagaimana ketika ice breakingnya kita bungkus dalam bentuk online. Ya, kita tunggu ya teman-teman. Dan nanti selain ice breaking, kita juga akan berikan bagaimana tipsnya ketika presentasi ya. Presentasi mungkin secara online supaya kita bisa juga dapat engage daripada audiensnya. Bagaimana supaya kita di awal itu tidak terlalu kaku ya. Karena namanya online itu kita tidak bisa tatap muka, rasanya jaraknya begitu jauh. Bagaimana membangun bonding dengan begitu cepat secara online. Ya, bisa untuk presentasi, bisa untuk ice breaking, ataupun di pelatihan juga. Nah seperti Pak Ari ini kan sebagai trainer banyak memfasilitasi, fasilitator. Kita bisa juga coba ini bagaimana ice breaking secara online. Nah ada juga ini Mbak Regina. Nah ini teman di kantor saya dulu. Halo Mbak Regi. Iya, Jeng Regina nih luar biasa. Terima kasih untuk boleh join sore ini. Kita tunggu dulu. Jadi Bro Ferdi ini adalah ice breaking Indonesia #1, karena beliau ini banyak sekali memberikan ice breaking. Dia tinggal di Palembang, dan termasuk selama WFH ini dia banyak meng-create ice breaking dan game-game secara online teman-teman. Ya, jadi nanti kita akan dengarkan sharing-sharingnya. Berikut juga kita akan full praktek nanti hari ini. Bentar ya, saya call dulu Bro Ferdi. Ya, jadi Bro Ferdi dia adalah teman saya dari Palembang, teman-teman. Dia juga banyak memberikan ice breaking, training, dan juga pelatihan juga di Jakarta ya, di Palembang sebagai public speaker juga. Dan memang selama WFH ini beliau banyak belajar bagaimana memberikan ice breaking yang secara online ya, karena keterbatasan tidak bisa tatap muka dan seterusnya. Dan ini sangat efektif sekali untuk membangun bonding dengan ice breaking secara online. Halo, ada dari Patelki Jawa Timur ini. Halo, ada Pak Tupak ya, dan juga teman-teman. Terima kasih Pak untuk waktunya boleh join bersama. Iya, oke, ini saya sapa dulu teman-teman. Ada Frankie, halo, salam kenal. Ada Leonardo Stevi ya. Ada DRLZT ya. Selamat sore ya. Saya lagi kontak dulu Bro Ferdi, mungkin ada kendala. Sebentar ya teman-teman. Coba saya kontak Bro Ferdi. Ya, saya coba WA dulu ya. Ya, mungkin jam waktu Palembang agak sedikit berbeda, beda 1-2 menit teman-teman. Mohon maaf ya.
Ya, ini saya sudah kontak Bro Ferdi. Jadi Bro Ferdi ini luar biasa. Dia tuh masih muda sekali teman-teman, tapi sebagai public speaker yang berbakat dan juga sebagai pembawa biasanya untuk acara-acara team building, kemudian untuk acara di wedding juga. Ya, sifatnya adalah untuk dengan cepat bisa membangun bonding ya dengan para audience, dengan games-game ataupun ice breaking. Ya, berikut juga dia adalah seorang magician juga. Nah, nanti juga yang akan sama-sama di-sharingkan sore ini. Ini Bro Ferdi ya. Ya. Ya, saya sudah add Bro Ferdi. Jadi dia dari Palembang ya. Bro Ferdi ini adalah orang Palembang sebagai public speaker. Halo Bro Ferdi. Halo. Selamat sore. Sudah Selamat banyak sore. yang menunggu nih Bro. Tadi saya sudah kenalin beberapa profil dari Bro Ferdi ya. Seorang public speaker dan juga banyak memfasilitasi pelatihan dan untuk membangun bonding lewat ice breaking maupun games-games ya. Mungkin Bro Ferdi boleh tambahkan perkenalannya, silahkan Bro. Halo, selamat sore Boleh semuanya. disapa dulu. Ya, Banyak yang hadir sore ini. para fans dari Coach Christine ya, teman-teman yang luar biasa. Teman-teman ini. Iya, ada Kartika, Asari, Bro Rules, Andi Saputra, dia ya, ada Rusli, Frankie, Regina, Pri, Choya. Iya, Bro Rules. DPW Patel Ki Jatim, luar biasa ya. Ini satu peserta latihan saya waktu itu. Oke, baik. luar Bro Ferdi biasa. mungkin bisa diceritakan nih Bro, aktivitas Bro ini sebagai ice breaker #1 Indonesia ya, banyak meng-create ice breaking. Waktu sebelum WFA ini kan banyak yang secara tatap muka ya, dan sekarang adalah banyak juga yang secara online. Nah, mungkin bisa di-sharing salah satu pengalaman yang paling berkesan selama ini dalam membawakan ice breaking. Sebelum nanti kita akan praktek ya Bro ya. Hari ini kita akan praktek beberapa ice breaking mungkin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama Coach Christine ya. Jujur, saya sangat kagum sekali dengan beliau ya. Saya lihat Instagramnya, beliau aktif sekali buat siaran IG Live ya. Dan itu sangat baik sekali untuk memberikan edukasi. Dan hari ini suatu kehormatan bagi saya bisa diundang untuk berbagi di IG Live-nya Coach Christine. Tepuk tangan dulu dong untuk Coach Christine ya. Aduh, terima kasih Bro. Dan, tapi ya, saya mau potong sebentar Bro. Bro Ferdi ini jauh lebih banyak lagi bikin Instagram live ya. Sehari bisa 2-3 kali ya Bro ya. Mantap ini Coach Christine ya. Bahkan, ya. Iya mantap ini. Belajar dari Coach Christine lah. Saya terinspirasi, saya lihat, wah. Karena Coach Christine yang mulai duluan loh daripada saya. Dan itulah luar biasanya Coach Christine memberikan kita energi yang positif untuk ikut-ikutan berkarya dan bergerak ya. Dan saya pun tergerak loh. Biasa nih Coach Christine, mantap ya. Luar biasanya saya juga lihat profil beliau ya. Beliau sangat aktif sekali, banyak training-training ya. Salah satunya adalah public speaking. Dan hari ini korelasinya cocok sekali dengan ice breaking yang sesaat lagi saya akan share tentunya ya. Dan mudah-mudahan bisa memperkuat Anda yang belajar public speaking dengan Coach Christine. Itu public speaking Anda lebih tajam ketika Anda menambahkan seni ice breaking yang sesaat lagi kita akan share bersama-sama tentunya ya. Sebelumnya saya mohon izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kawi, biasa dipanggil KW1, KW2 ya. Kebetulan yang hadir hari ini adalah yang original tentunya ya. Selamat datang Coach Anton tadi yang kemarin juga. Tangan dulu dong Bro, buat Bro Ferdi nih, luar biasa. Thank you nih Coach Anton tadi, thank you nih. Dan kreatif ya orangnya. Wah, thank you banget juga nih ada Ruberman ya, yang kemarin juga sudah siaran berbagi tentang seputar ice breaking. Hari ini thank you banget support-supportnya dan seluruh teman-teman lainnya ya, thank you. Sebelumnya saya akan sedikit cerita ya. Seperti yang Coach Christine katakan tadi,
ice breaking itu sangat penting sekali bagaimana kita bisa mencairkan suasana. Baik secara offline maupun secara online. Di dunia offline, banyak sekali ice breaking yang bisa kita gunakan. Seperti yang sudah Coach Christine bahas tadi sebelumnya, bisa untuk acara wedding, outbound, training, bagaimana kita sebagai guru kita mengajar ada ice breaking sehingga siswanya jauh lebih semangat. Tentu banyak sekali manfaat yang kita bisa dapat dari ice breaking itu sendiri. Namun yang paling penting adalah bagaimana seorang icebreaker yang handal ketika membawakan ice breaking mampu dalam 3 hal. 3 syarat yang paling penting ketika Anda membawa apa aja nih, Bro? 3 ya yang paling penting ya. Anda harus ingat yaitu SMA. Apa teman-teman? Boleh diketik supaya semuanya ingat. SMA. Bukan SMP ya, Bro? Setelah makan pulang bukan ya, Bro? Bukan. Ya, SMA itu apa? Ya, SMA itu adalah ketika Anda membawakan ice breaking, yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama adalah S, simple. Bagaimana Anda membawakan ice breaking Anda sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan alat yang dengan keterbatasan apapun Anda bisa memainkannya. Tidak ribet istilah kerennya. Ya, itu yang pertama adalah simple. Kemudian yang kedua adalah M, meaning. Ice breaking yang bermakna adalah ice breaking yang mampu memberikan kesan dan pesan yang mendalam bagi orang yang telah melihat permainannya tersebut. Jadi ketika Anda bermain, bukan hanya hahaha, Anda happy lalu pulang, tapi ada pesan dan kesan. Iya, itu yang paling penting. Dan yang terakhir adalah A, action. Bagaimana ketika Anda melakukan ice breaking, mereka mampu di level bukan hanya mendapatkan pesan dan kesan, tapi mereka juga mampu melakukan pergerakan untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Luar biasa deh. Thank you. Ini sedikit sebagai jadi pengantar. Action ini bisa diimplementasi ya. Implementasinya seperti apa ya actionnya ya. Wih, mantap. Simple, meaning, dan juga action ya. Jadi pastikan 3 hal ini dimilikin ya, Bro ya. Baik secara online, nanti yang Bro Ferdi coba akan praktekkan, dan juga ketika offline juga ya. Ya, benar sekali. Nih, Bro. Dan tentunya selanjutnya, Bro, dari SMA ini ya, pastinya setelah dari SMA ini ya, Bro ya, misalkan nanti kan Bro akan coba sharingkan ya, satu dulu mungkin ya, Bro Ferdi ya. Mungkin yang simple, biasanya nih yang paling banyak nih, seperti hari ini aja ada beberapa teman yang mau gabung, oh masih ada online meeting di Zoom gitu ya. Ini online meeting nggak selesai-selesai, Bro, kalau lagi BMA gini. Bahkan teman saya udah jam 8 masih lagi online meeting. Nah, ya. Mungkin bagaimana, satu dulu, Bro, bagaimana sebuah ice breaking yang untuk meeting mungkin ya, untuk online meeting yang SMA tadi ya, simple, meaningnya dapat, bisa langsung action ya. Boleh, Bro, misalkan. Baik, kita akan berikan contoh. Jadi, pada suatu ketika, saya mendapatkan suatu kehormatan sekaligus kesempatan, bagaimana mempraktekkan langsung ice breaking ini, yang semula offline menjadi online. Dan pada suatu ketika, ada seorang guru yang sangat luar biasa sekali, ya, namanya Miss Utari, ya, beliau adalah salah satu guru di sekolah swasta di Jakarta. Dan beliau pada saat itu memberikan saya satu sesi sebagai tamu untuk memberikan permainan kepada anak-anak, kemudian bagaimana saya mengemas permainan tersebut, sehingga mereka dapat insight, inspirasi, kemudian mereka melakukan action, perubahan yang jauh lebih baik. Saya akan berikan contoh. Nih. Coach boleh bantu jawab, Bro. Kita seru-seruan, kita akan main seru-seruan ya. Jadi viewers juga teman-teman terlibat boleh jawab ya, berarti ini ya. Ya, semuanya boleh jawab. Ya, semuanya boleh jawab. Permainannya sederhana. Permainannya adalah seperti ini. Coba tebak saya lahir di mana. Saya ulang sekali lagi.
Coba tebak, saya lahir di mana? Kalau saya lahir di Palembang, kalau saya lahir di Palembang, maka 3 jam kemudian saya lahir di mana? Ayo. Coba coach jawab. Jadi permainan ini boleh dia diulangin bro ya pertanyaannya ya. Oke. Ulangin ya bro ya. Boleh. Jadi kalau Bro Ferdi lahir di Palembang gitu ya, 3 jam kemudian Bro Ferdi lahir di mana? gitu ya? Ya. Lahir di mana? Wah, gimana ya bro? Iseng-iseng aja jawabnya. Ini permainan yang harus Anda banyak jawab baru bisa ketemu polanya. Ya, di mana coba? Boleh dijawab, Bang, salah. Belum tepat. Ayo, ada giveaway, ada. Nanti dapat bonus ya, e-book pengembangan diri nanti. Ya. Ya. Dari Bro Ferdi. Silakan teman-teman sebelum saya jawab nih. Iya ya, sebelum saya jawab teman-teman boleh jawab dulu juga. Dijawab Bro, Sulawesi, Palembang. Belum tepat. Belum tepat. Oke, coach mau coba. Belum tepat? Kalau saya adalah setelah 3 jam adalah lahir di rumah, bro. Ya, di bawah rumah soalnya, bro. Salah. Belum tepat. Oke, saya sudah baca chatnya satu-satu. Belum ada yang tepat. Jawaban Bandung, yang tepat. bro, ada yang jawab Bandung, Jakarta. Belum tepat. Di RSIA tuh ya, sama juga. Rumah sakit di Bandung. Belum tepat. Bro. Belum tepat. Jawaban yang tepat adalah lahir di Lampung. Iya, karena Lampung dekat dengan Palembang. Analisa, logika, logik, dan logik. Soal kedua. Temukan polanya ya, siap-siap. Temukan polanya. Saya mesti catat nih bro kayaknya. Ya, ini seru nih, ini seru. Ini permainan yang kalau saya mainin ini rata-rata pada nunggu dan wow, mereka antusias. Kalau sudah ketemu jawabannya begini ya. Mereka pun akan tersenyum dengan sendirinya ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Kalau saya lahir di Cirebon, tempat lahirnya coach nih ya, di Cirebon ya. Kalau lahir di Cirebon nih ya, maka 3 tahun kemudian lahir di mana? Ayo, 3 tahun kemudian lahir di mana? Kalau saya lahir di Cirebon, maka 3 tahun kemudian lahir di mana? Silakan. Ini soal yang baru ya. Kalau saya lahir di Cirebon, maka 3 tahun kemudian lahir di mana? Ayo. Silakan diketik. Bagi yang berhasil dapat foto saya. Bro, di Roma, bro. Weh, terus yang lain? Oke, terus? Jakarta, waduh di inkubasi, waduh tidak tahu katanya. Oke, terus tidak tahu ya. Oke, terus silakan diketik Bali. Oke, yang lain silakan, bro, silakan. Di negara tetangga, bro. Kalau dalam hitungan hari adalah di kota sebelah. Kalau 3 tahun mungkin udah pindah negara sebelah di Malaysia, bro. Kalau enggak salah. Belum tepat. Ayo. Ada jawab di Garut, bro. Belum tepat. Oke, belum tepat. Dari semua jawaban ini, ada satu yang sudah tepat, yaitu lahirnya di Roma. Betul, Frankie di Roma. Tapi siapa tahu, bener ya? Betul. Tapi siapa tahu hoki, harus dicek lagi. Jadi kalau bisa jawab ini berturut-turut benar, berarti dia tahu polanya, bukan hoki atau bukan kebetulan. Frankie, apakah Anda sekali lagi dengan tepat? Ya, kita soal berikutnya lagi. Frankie, pastikan Anda jawab lagi dengan tepat. Kita akan lihat bersama-sama apakah pemikiran Anda benar tepat. Yang lain, jangan mau kalah, temukan polanya. Oke, sekarang simak. Ya, bro, ya. Ini ketiga ya. Soal ketiga, ya, simak. Baik. Kalau saya lahir di, enaknya di mana nih enaknya ya? Saya lahir di Bandung. Oke, saya lahir di Bandung. Maka 2 tahun kemudian lahir di mana? Ayo, kalau saya lahir di Bandung, maka 2 tahun kemudian lahir di mana? Ayo, silakan. Yang mau jawab, silakan jawab. Bro Frankie, boleh silakan jawab. Udah deh jawab di Palu tuh bro, di Palu. Belum tepat, belum tepat. Kalau saya lahir di Bandung, maka 2 tahun kemudian lahir di mana? Ayo. Terus kumpulin semua jawabannya, nanti saya baru
Oke, terus. Oke, Wow, silakan, luar biasa. di angkasa tuh bro. Iya. Jakarta di Jakarta, nggak Mars. tahu. Mars, Jakarta, ya terus kumpulin Jadi, jawabannya nanti Bro saya akan Ferdi, umumin. tadi kalau yang bisa jawab pertanyaan ketiga ini ada sesuatu ya, Oh, nanti kita ada. berikan apresiasi ya. Karena berarti sudah Nanti, bisa baca polanya ya. betul sekali. Nanti akan Oke, dapat Amerika tuh bro, foto bisa nih. saya 1000 pose ya. Oke, nanti Oh, dapat oke. bonus foto saya ya. Oke, thank you semua jawabannya. Maaf, Anda belum tepat. Nggak ada satu Yang pun bro, tepat yang bener nih. ada Hongkong, banyak. Australia, Bandung, Nepal bro. Yang benar adalah Yang bener nih bro. dari Frankie, benar lahir di angkasa. Yeay, Woi. Frankie benar-benar paham, luar biasa. Bro Kemudian udah tahu nih ya. udah tahu ya. Agustina juga benar nih, Australia. Nania juga benar. Ya bro ya. Ya bro ya. Oh, Dimulai dengan ya. huruf ya bro kayaknya. Arab juga benar nih, Jus Hendry. Oke. Amsterdam belum. Betul. Jadi apapun yang jawab depannya A benar semua. Yeay. Australia ya. Oke. Oke. Selanjutnya nih. Udah makin pintar, ya. bro. Udah pintar. Karena sering ikutan trainingnya Coach Christine, jadi udah pada pinter-pinter ya. Udah sering ikut training, speakingnya udah pada pinter-pinter. Jadi Bro Ferdi nih. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bagi Anda yang berhasil menjawab dengan tepat, ataupun yang belum berhasil menjawab dengan tepat, tenang. Anda DM Coach Christine jawabannya gimana ya. Nanti saya kasih tahu Coach Christine, nanti Anda DM Coach Christine. Ya, dan nanti begini. Nah ini penting. Alur sebagai seorang icebreaker adalah Anda berikan games, setelah Anda memberikan games, kita tanya nih kepada penonton. Oke, semuanya yang telah menjawab, kira-kira menurut Anda semua, apa makna dari permainan ini? Silakan Anda ketik yang jawabannya mampu menggugah langit, menggugah bumi, dapat hadiah. Fotonya Coach Christine nanti juga dapat bonus 1000 ya. pose ya bro ya. 1000 pose ya. Silakan Anda tuliskan. Anda tadi jawab permainan ini, mau Anda benar maupun belum tepat, apa makna permainan ini? Silakan Anda tuliskan sekarang. Tadi saya main ini apa ya maknanya? Maknanya bikin pusing kepala misalnya gitu ya. Maknanya bikin pecah otak gitu ya. Nah, silakan Anda tuliskan komentar apa saja. Apa makna dari permainan ini? Thank you Regina untuk menarik perhatian. Oke, yang lain silakan. Perhatian. Ya. Oke, yang lain supaya interaktif. Good, Aurelia. Fokus mendengarkan perkataan, bro. Icebreaker, iya. Wah, mantap. Bikin makin lapar. Makin lapar, ya pas lah, jangan ngabuburit bro ini ya. Jadi mikir kan, iya. Out of the box. Out of the box. Dari Bu Nania, teman saya. Biar fokus gak ngantuk. Ya. Ini yang sudah jawab. Berpikir bro. Yang sudah aktif, Anda nanti boleh DM saya atau Coach Christine. Nanti saya akan email e-book seputar tentang ice breaking spesial untuk Anda yang aktif ya. Ini bonus tuh. Ini spesial. Ini khusus di thank you nih Coach dari Coach Fikar dari Havara terlibat semua peserta. Keren. Oke. Organizer ya. Saya izin share Coach ya jawabannya. Ya. Spesial nih. Monggo. Harusnya sih pastinya bro. Gak boleh dibocorin, tapi untuk Coach apalah daya saya nggak rela nih kalau dirasain. Jawabannya udah mendekati semua kan bro tadi ya. Mendekati semua ya, luar biasa. Ya. Baiklah, jadi kunci dari permainan ini adalah, perhatikan baik-baik, ini adalah permainan pola. Kalau Anda lihat baik-baik, ya, kalau saya lahir di Palembang, tadi soalnya perhatikan baik, kalau saya lahir di Palembang, maka 3 tahun kemudian lahir di mana? Huruf ketiga dari Palembang, P-A-L, adalah huruf L. Sehingga jawaban apapun yang huruf depannya L, maka itu akan benar. Mau dia Lampung, London,
Los Angeles, apapun itu, betul. Ya, sama seperti tadi. Kalau saya lahir di Bandung, maka 2 tahun kemudian saya lahir di mana? Berarti Bandung 2 A. Makanya angkasa, betul ya. Argentina, apalagi Australia, tambah jos. Jadi polanya adalah Anda lihat mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi itu adalah petunjuk huruf keberapa yang harus kita sebutkan. Oke, sampai sini ngerti nggak coach jawabannya? Wih, super sekali bro ini. Iya. Paham? Tadi yang Cirebon juga ya bro ya. Ya, Ketiga Cirebon. ya, R ya. Saya tadinya udah GR bro ya. Roma, ya, padahal belum pernah ke Roma saya. Gitu. Makanya tadi Cirebon R3 bisa Roma, bisa Rusia. Nah, setelah kita memberikan logiknya, logikanya, patternnya masuk ke meaning. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, semuanya luar biasa, semuanya sudah jawab dengan luar biasa, ada yang sudah benar dan ada yang belum tepat. Lalu, apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu, dari permainan yang sangat menarik ini? Ternyata, silakan. Ya, ini dia. Ya. Yang bisa kita pelajari dari permainan ini adalah ternyata sukses itu ada polanya. Dan gagal itu juga ada polanya. Ketika Anda ingin sukses, temukan pola kesuksesan Anda. Dan ketika Anda melihat teman-teman Anda tadi, ada yang awalnya langsung berhasil menjawab, dan ada juga yang awalnya belum berhasil menjawab, kemudian dia langsung berhasil menjawab. Ini semua karena masalah waktu. Masalah bagaimana Anda berproses, dan berproses. Sampai Anda akan tiba indah pada waktunya. Dan yang paling penting adalah, dari permainan sederhana ini, yang perlu Anda ketahui adalah, ketika ada sebuah pola, bagaimana Anda mempunyai sikap mental, bukan dalam tanda kutip punya pemikiran seperti ini. Apa ini soalnya? Nggak jelas, garing. Apa ini? Pusingin kepala. Kalau Anda punya Karena mindset jawab seperti ya, itu, bro, ya karena nggak bisa jawab, mulai pasrah, kemudian mulai anggap sepele soalnya. Maka betul. Kalau kita lakuin itu, maka kita tidak akan dapat jawaban dan kita tidak mendapatkan pembelajaran. Tetapi kalau oke, saya coba jawab. Jawaban saya belum tepat. Tapi saya belajar, saya menganalisa. Mengapa ya belum tepat? Kalau seperti ini masih belum tepat ya. Oh, bagaimana kalau seperti ini? Terus coba, akhirnya kita bisa dapat. Demikian juga dengan kesuksesan. Jika Anda mencoba suatu hal, kalau Anda masih belum berhasil, coba sekali lagi. Masih belum berhasil, coba sekali lagi. Masih belum berhasil, coba sekali lagi. Sampai Anda dapat kesuksesan Anda. Jebret langsung. Sampai Coach Kristin langsung, wow. Kalau semuanya ini, para viewers bisa tepuk tangan, udah gemuruh nih bro di rumah Ferdi nih. Kedengeran sampai ke Palembang nih ya. Wah, thank you. Ini insight dan juga membangkitkan motivasi, betul ya bro ya. Jadi nggak cuma insight, tapi membangkitkan motivasi, bahkan membuka paradigma daripada teman-teman. Apalagi sekarang ini situasi orang lagi semangat down ya bro ya. Ya. Betul. Dan pastinya untuk menemukan pola ini ternyata juga tidak sulit ya bro ya, betul ya? Menemukan pola itu hanya butuh tadi. Mungkin bisa belajar dari orang lain, mungkin kita perlu tunggu waktunya. Kadang-kadang kita menemukan pola yang benar itu kadang-kadang tanda kutip ya, kalau saya pertama kali kita menemukan pola yang salah dulu, betul ya? Dengan ternyata ini salah, jadi kemudian belajar mendapat pola yang benar ya. Wah, mantap sekali bro ini ya. Berarti ini sudah juga action ya bro ya? Ya, bagaimana kita mensugesti, menggerakkan mereka untuk mereka take action setelah kesuksesannya. Itu tepuk tangannya banyak sekali nih bro Ferdi ya. Wah, thank you Doni, Ine, Aris, Teresia ya. Thank you. Ya Pak Joni ya, ini teman di Instagram saya Pak Joni Waworuntu. Selamat sore Pak, mari bergabung. Iya. Wah, ini menarik sekali nih bro.
Iya. Iya. Berikutnya nih bro, ada lagi nggak bro? Misalkan untuk mau presentasi kali ya, supaya Hmm. engage audiensnya. Presentasi atau mungkin bro kan suka public speaking. Hmm. Ya. Wah, Atau dari teman-teman, nah ya boleh ya bro ya, dari teman-teman yang punya pertanyaan mengenai ice breaking seperti apa yang dibutuhkan saat ini. Silakan nih teman-teman. Sebelum Bro Ferdi juga siapkan senjata yang kedua. Nah, oh, ini ya. Jadi yang pertama tadi adalah bicara permainan yang menggugah daya pikir ya bro ya, dan juga sangat ya, interaktif ya, orang jadi penasaran untuk menjawab, dan kemudian adalah maknanya sangat-sangat powerful tadi ya, maknanya sederhana tapi sangat-sangat powerful dan bisa diterapkan untuk semuanya, sekaligus juga bisa membuka mindset daripada para audiens. Nah ini menarik teman-teman, dan pastinya juga sangat interaktif ya bro ya, semua orang akan berusaha jawab, penasaran, dan simple tadi sesuai yang pertama ya, simple, maknanya dapat, dan actionnya. Silakan teman-teman boleh tuliskan ice breaking yang teman butuhkan yang seperti apa ya. Misalkan untuk audiens seperti apa, atau punya suatu tantangan ya di kantor yang seperti apa. Nanti bisa Bro Ferdi akan langsung praktekkan. Nah, luar Bro biasa. sembari menunggu teman-teman nih Bro, mungkin tadi Bro ya untuk yang kedua seperti apa, mungkin Bro Ferdi sudah Siap. siapkan. Silakan. Coach Christine ini kalau cari pertanyaan ya, benar-benar sifatnya untuk para yang dengar hari ini dapat sesuatu yang menarik ya. Dan satu poin penting yang tadi, kalau teman-teman ingat, bagaimana membangun engagement di awal itu penting. Dan itu sangat penting sekali ya. Keren banget ya. Saya akan berikan tips bagaimana. Ada yang masuk nih bro, pertanyaan bro, sorry bro. Tadi Mau pertanyaan dulu atau teknik dulu? Oh boleh, tekniknya dulu silakan. Nanti Pertanyaan dulu aja ya, pertanyaan dulu aja ya. Pertanyaan dulu aja ya. Ini saya bacakan ya bro ya. Boleh. Bagaimana cara ice breaking yang menarik setelah break class? Nah ini ya, sepertinya dari Nurdini Apri ini, beliau ini adalah Ibu Nurdini ini sepertinya suka belajar nih bro ya, dan ada sesi-sesinya, sehingga break dulu, bagaimana kemudian mungkin masuk lagi ke sesi berikutnya, orang bisa tetap semangat. Nah boleh ya. bro dijawab. Oke, pertanyaan yang berarti sangat bagus sekali. Ya? Oke, untuk jeda, misalnya coffee break atau habis makan siang, ini adalah sesi yang paling berat karena bawaannya sudah mau tidur ya. Dan ice breaking yang paling efektif untuk mencairkan ini adalah bagaimana Anda mampu menciptakan tepukan ataupun lagu joget-joget. Contoh, saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh yang sederhana, misal ketika Anda melakukan ice breaking di sesi jeda ya, Anda bisa pancing dengan sebuah permainan yang bisa langsung Anda pakai, misalnya seperti ini. Saya punya sebuah tepuk, namanya tepuk hari Minggu, ya. Tepuk hari Minggu, bro ya. Tepuk hari Minggu, ya. Tepuk hari Minggu itu seperti ini, ya. Mari kita sama-sama ikutin gerakannya, ya. Satu, boleh tepuk meja satu, tepuk meja satu, dua, begini, tiga, empat. Oke, kita coba. Satu. Oke. Sebenarnya tepuk ini apa? Saya biasanya via offline, tapi karena ini pertanyaan untuk yang via offline saya bantu jawab. Jadi tepuknya seperti itu gerakan pertama. Gerakan kedua adalah seperti ini. Nah, kemudian kita gabungkan antara gerakan 1-2, 1-2. Sehingga bagaimana kita menyanyikan lagu pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Tahu lagu itu? Tapi kita sambil bergerak. Jadi hasilnya akan seperti ini. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka.
Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, ini contoh. Nanti kalau mau lebih detailnya, nanti saya kirimin videonya. Ini contoh. Ini kalau Anda mau untuk level konsentrasi, gerakan mereka itu benar-benar di challenge. Sehingga mereka benar-benar fokusnya dapat. Tapi kalau mau yang sederhana, Anda boleh ciptain tepuk yang semudah mungkin bisa langsung Anda mainkan. Misalnya, Anda teriak misalnya, Indonesia. Oh, misalnya gitu-gitu aja, itu sudah membangkitkan semangat. Misalnya, Indonesia. Itu aja kayak kita lagi nonton supporter badminton, Indonesia. Nah, gitu aja. Ini tips bagaimana Anda buat mereka gerak, ya. Yang kedua sebenarnya bisa joget, bisa senam, cuman karena keterbatasan IG Live, saran saya tepuk dulu supaya Anda lebih maksimal buat tepuk mungkin sesimpel mungkin yang bisa diikutin, ya. Kecuali kalau Anda sudah tepuknya udah yang biasa-biasa, Anda mau naik level, Anda bisa naik level yang seperti tadi, tergantung kebutuhan Anda. Thank you. Oke, pertanyaan berikutnya, super, bro. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau untuk energizing, ya, energizing mungkin tadi juga bisa ya bro ya untuk energizing ya, simple, mungkin nggak harus sampai ada meaning kali ya kalau energizing ya. Oke. Bro ada yang lain lagi boleh bro. Oke. Nah untuk melakukan energizer, cara sederhananya adalah bagaimana Anda di depan sebelum Anda memulai kelas, penting sekali Anda selalu mengingat ini. Buatlah aturan supaya Anda tidak diatur. Saya ulang sekali lagi. Buatlah aturan supaya Anda tidak diatur. Tidak diatur ya. Yes. Kalau kita berhadapan dengan audiens ataupun peserta yang ratusan bahkan ribuan, penting membuat kesepakatan di awal. Kesepakatan apa yang dimaksud? Kesepakatan yang dimaksud adalah dengan membuat yel-yel. Misal, Bapak Ibu, sebelum saya mengawali presentasi saya pada siang hari ini, saya punya sebuah yel-yel. Yang konon katanya, kalau kita pakai yel-yel ini, maka kesuksesan, kesehatan, dan kejayaan akan selalu senantiasa menghampiri Anda. Seperti apa yel-yelnya? Nanti, kalau saya teriak, misal saya sebut nama perusahaannya, perusahaan A misal. Ketika saya sebut nama perusahaan A, maka Bapak Ibu dengan penuh semangat katakan seperti ini. Nah. One team, one spirit, one goal. Oke, kita coba sekali lagi ya. Nah. Oke, ikut tadi bro ya. One spirit, one goal. Yeay. Gitu aja. Jadi energizer itu bisa berupa yel-yel. Yel-yel ini gunanya untuk apa? Misal di tengah-tengah kelas mereka mulai ngantuk, mereka mulai nggak konsen. Anda tidak perlu menghabiskan energi Anda untuk menegur ataupun memarahin mereka. Misal, Pak, tolong Pak ya, jangan main HP. Saya ini lagi bicara Pak. Tolong Pak, hargai saya Pak. Anda jangan main HP, saya ini lagi bicara. Anda nggak lihat ya? Anda ngapain capek-capek, habiskan energi Anda untuk menegurnya. Lebih baik Anda diam, kemudian Anda dengan penuh semangat, Anda katakan, nah, one team, one spirit, one goal. Sehingga orang bilang, one team, one spirit, one goal ya. Jadi yang awalnya mereka lagi sibuk sendiri, ngobrol sendiri, kita giring mereka, kita ajak mereka yel-yel, tanpa mereka sadari, mereka tidak lagi jadi ribut, mereka ikut yel-yel kita. Gitu. Mantap bro. Ya. Nah, di sini level confidence kita juga harus dibangun ya, bro ya. Oh, pasti. Ya. Pastinya gimana? Supaya tadi ya kita bisa mengatur tanpa diatur ya, bro ya. Betul. Jadi yang ada adalah supaya audiens kita tanda kutip ada bisa mengikuti dengan sukarela ya, bahkan dengan enjoy ya. Tepat sekali. Wah. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, bro.
Bagaimana Ya. menghadapi peserta yang pasif? Nah, terutama ini adalah presentasi bagi siswa. Ya, pertanyaan dari Pak Aris Naga, masih ada saja yang main mulu. Nah, ini bicara konsentrasi kali ya, Bro Ferdi ya. Jadi untuk siswa, presentasi adalah siswa dan main mulu, ya. Entah main sama temennya atau mungkin main HP. Nah, mungkin ada tipsnya, Ini Bro ya. online atau offline kalau boleh tahu? Ya, mungkin boleh dijawab mungkin untuk Pak Aris Naga ya dengan akun Aris Seven Naga, Cara online menghadapi atau offline. Mungkin peserta yang sembari pasif. Ya. ya Oke, peserta yang mungkin pasif. ini offline lah. Kalau dia online, main HP agak sulit lah ya. Oke, saya ilustrasikan ini offline. Jadi kita lagi bawain Online. Oh, ini yang lain. Kalau online ya. ya online. Kemudian siswanya ini lebih banyak main HP daripada oke. Kuncinya begini. Ya. Sebagai seorang trainer adalah pada dasarnya tidak ada satupun peserta ataupun pendengar yang main HP kalau kita melakukannya dengan cara yang tepat. Jadi yang perlu kita ubah mindsetnya adalah bagaimana kita membuat sebuah metode sehingga mereka mau terlibat. Ada beberapa cara yang bisa kita mainkan. Yang pertama, untuk membuat mereka lebih aktif, biasanya saya bagiin modelnya itu adalah diskusi. Jadi misal ada 40 orang, Diskusi ya. saya bagi kelompok ya, bagi kelompok, dibuat kelompok-kelompoknya, kemudian ada soal, mereka diskusiin, keluarin pendapat, nanti tiap siswa misalnya kelompok satu ada perwakilan maju ke depan, mereka yang presentasi. Itu salah satu strategi bagaimana kita membuat peserta itu lebih aktif. Tapi kalau ada keterbatasan waktu, mungkin kan kalau kita buat seperti itu kan butuh waktu yang panjang nih coach. Ya, Iya. itu salah satu cara. Tapi kalau mau yang instan, mau mereka lebih aktif dengan cara membawakan permainan. Ya, contoh, misal untuk membuat siswa lebih aktif, misal saya akan buka dengan permainan seperti ini. Misal, halo semuanya, adik-adik, ya. Koko ada sebuah permainan nih. Nanti kalau Koko bilang pagi, semuanya tepuk tangan 1 kali. Kita coba ya, pagi. Kalau Koko bilang siang, semuanya tepuk tangan 2 kali. Kita coba ya, siang. Oke, kita coba yang ini. Kalau Koko bilang sore, semuanya tepuk tangan 3 kali. Kita coba ya, sore. Oke. Kalau saya bilang malam, tidak usah tepuk tangan. Oke, malam. Oke, jelas coach? Jelas? Oke, sekarang coach dengerin aba-aba saya, kemudian ikutin kata-kata saya. Jadi kalau pagi tepuk berapa kali? Pagi berapa kali? 1 kali. Siang? 2 kali. Sore? 3 kali. Malam? Malam? Tidak ada ketukan. Oke, kita coba ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Malam. Malam. Oh, malam tidak usah. Malam tidak usah. Oh iya, lupa. Ini contoh. Sore. Ini contoh ya. Iya. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana semua siswa itu nanti ikut tepuk semua, ikut gerak semua, kita ambil perhatian mereka. Sehingga mereka melihat kita, wow, seru. Sehingga mereka mau diberikan pelajaran apapun, mereka jadi siap. Mereka jadi semangat. Nah, ini tekniknya. Bagaimana Anda menggiring mereka dengan permainan yang memaksa mereka untuk aktif, tapi mereka semangat dan tidak terpaksa. Semoga menjawab coach ya. Tapi kalau misalnya waktunya panjang, Anda bisa pakai pola diskusi. Bagi kelompok, mereka menuangkan ide-ide. Iya. Lanjut coach, karena banyak permainan yang melibatkan gerakan ya coach ya. Gerakan dan konsentrasi ya. Menarik bro ya. Berikutnya ini ada lagi ice breaking untuk games via Zoom meeting ya. Jadi games untuk WFH selama ini via Zoom meeting yang bisa dilakukan. Jadi kembali lagi online ini ya. Tadi mungkin sudah ada beberapa contoh-contohnya bro ya. Mulai dari yang sifatnya
teka-teki tadi ya, teka-teki Ya, yang teka-teki. mengguna untuk otak kreatif. Kemudian ada yang sifatnya adalah gerakan ya, terutama adalah untuk anak-anak atau remaja kita libatkan gerakan ya, karena mereka kan Yes, aktif dan seterusnya ya. betul Dan sekali. pastinya juga libatkan di dalam membahas meaningnya tadi ya bro ya, Ya, membahas betul. meaningnya tadi yang membuat mereka interaktif. Nah kita lihat Yes. lagi ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini bro. Iya, ada lagi yang menanyakan kalau online energizer, nah mungkin ada yang bergabung bagaimana cara ice breaking untuk kalangan pengusaha. Wah, ini untuk para entrepreneur nih, Bro Ferdi. Hmm, Pada saat kita ingin presentasi produk, nah ini mungkin untuk bagian orang sales ya, yang menjadi audiensnya adalah pemilik bisnis mungkin ya, atau mungkin mengambil keputusan di sana bagaimana untuk mengajak ice breaking mereka. Nah, ini kan mungkin lebih orang yang high formal ya level. bro ya. Ya. Tapi suasana bisa cair, bisa engage mereka lah ya. Bagaimana nih ya? Terutama untuk mau presentasi produk nih dari dari Agustina Halim ya, dari Oke. Sis Agustina. Silakan bro. Oke. Wah, ada Miss Theo. Halo Miss Theo. Ini Miss Theo ini adalah dari Raffles College nih, Bro. Nih, Oh, luar biasa nih. Ya, dari Raffles College, salah satu klien saya. Halo Miss Theo. Miss Theo, kayaknya pekerjaannya udah selesai nih ya, bisa gabung sekarang. ini para senior dan suhu-suhu semua nih yang gabung nih ya. Oke. Baiklah, saya izin jawab ya. Untuk yang Silakan, Bro. ini sekaligus menjawab yang ice breaking via online Zoom, sekaligus menjawab bagaimana cara kita dengan segmen yang pengusaha entrepreneur, tentunya ice breaking yang kita berikan jauh lebih elegan. Kepada siapa Anda memainkan, Anda harus tahu bagaimana seni permainan Anda. Saya punya sebuah permainan, saya akan ketikkan di sini dan Anda boleh jawab untuk siapapun ya. Yang bisa jawab ini dapat hadiah ya. Oke. Silakan, Permainannya Bro. adalah seperti ini. Saya telah menuliskan sebuah angka di sana. 2, 3, 4, 5 plus sama dengan. Permainannya adalah silakan Anda coba susun angka-angka tersebut menjadi sebuah persamaan yang tepat. Contoh, 45 sama dengan 2 tambah 3. Itu kan belum tepat. Yeah. Oke. Nah, bagaimana caranya? Anda hanya punya modal angka 2, 3, 4, 5 plus sama dengan Anda acak-acak itu 3. sehingga jadi persamaan yang benar. Silakan Anda coba. Oke, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Pikir, pikir, dan pikir. Wah, saya juga coba nih bro ya. Ya. Jadi inget-inget dulu pelajaran matematika ya zaman dulu nih. Ya. Bagaimanakah? Masih inget apa nggak nih bro ya? Soalnya sih sederhana ya, angkanya sangat cantik, berurutan 2, 3, 4, 5, ada tanda plus dan sama dengan. Buat menjadi persamaan ya bro ya. Ya. Oke. Wah, ada yang udah jawab tuh bro. Tuh bro. Oke. 3 tambah 4 sama dengan 5 tambah 2. Mohon maaf, tanda plusnya hanya 1, bukan 2. Iya, oke. Benar sih ya bro ya, tapi tanda plusnya kebanyakan hanya 1. Ya. Kebanyakan, iya. Silakan, dicoba. 7 ya, tapi belum tepat berarti. Betul, ya, belum tepat. Ya. Ini adalah seni permainan. Yang kalau Anda mainkan kepada para entrepreneur, itu jadinya, wow, bisa begini ya, keren banget. Belajar dari mana? Di IG Live-nya Coach Christine ya. Anda boleh pakai nanti ya. Nanti kalau ditanya, plusnya hanya 1, ya, plusnya hanya 1. Oke. Hanya 1, silakan, masih ada waktu ya bro ya. 30 detik, 30 detik, 30 detik saja. Biar kita bisa jawab yang lainnya. Adalah 2, 3, 4, 5 plus dan sama dengan ya, dibuat menjadi satu persamaan ya, silakan. Dan plusnya cuma 1, sama dengannya juga cuma 1. Nah ini cukup challenging nih kayaknya bro. Iya. Nah jadi kalau kita bermain dengan para entrepreneur, kalau yang para entrepreneur biasanya yang usianya dewasa ke atas, biasanya mereka lebih suka teka-teki yang challenging, simple,
tidak Betul. mau agak banyak gerak, ribet-ribet. Iya, tidak mau yang kinestetik ya bro ya, Yes. maunya yang Tapi berpikir. momen teka-tekinya itu bisa ngebom ke materi dan membuat mereka wow, elegan. Nah, jawabannya bagaimana? Maknanya bagaimana? Tetap stay terus di channel IG Coach Christine. Woi, Yeay, ada tepat jawab gitu bro sekali. itu. Homemade by 45, order. Selamat, Anda 3 mendapatkan pangkat 2. 50 juta rupiah. Yeay, selamat homemade. 50 jutanya akan ditransfer dari Next Leader ya, dari Next Leader Consulting akan transfer 50 juta dalam bentuk training seumur hidup. Bro. Oke, Nanti luar ada biasa nih. transfer ya. Langsung langganan training di tempat saya seumur hidup boleh. Wih. Di Next Leader ya. Oke. 4 plus 5 sama Luar dengan biasa 3 nih. pangkat 2. Jadi duanya tadi jadi pangkat itu coach. Kuadrat. Jadi pangkat, iya. Nah, bro, balik berarti lagi. ini kayaknya homemade by order ini memang pengusaha bro ini ya. Jadi kalau Oh, ini pengusaha, pengusaha langsung ini. set, ya, dapat jawabannya ya. Setuju. Luar biasa ya. Atau kalaupun belum pengusaha memang ada potensi bakat jadi pengusaha sukses bro ini ya. Cuma dalam hitungan Lalu, menit ya tadi udah bisa betul, jawab keren. ya. Iya. Keren banget ini. Kemudian timbul pertanyaan, apa makna dari 4 plus 5 sama dengan 3 kuadrat? Silakan Anda ketik. Wih, Jawab maknanya nih ya. Jadi 50 juta lagi bagi yang bisa menjawab ya bro ya. Dan ya. tadi ya berlangganan pelatihan seumur hidup nanti dari saya. Dan juga Anda boleh ketik, ya, Anda boleh ketik apa makna permainan ini. Semenarik mungkin, sekreatif mungkin, karena dengan Anda aktif menjawab, Anda aktif memberikan ide, Anda akan terbiasa melakukan hal yang positif yang akan membawa Anda mencapai kesuksesan Anda. Silakan Anda ketik. Thinking tadi out yang of jawab the benar box. udah jawab nih bro. Order, thinking out of the box. Luar biasa. Dulu, bro. Ya, kita keren. tanya dulu ya. Ini bro atau sis yang homemade by order tapi luar biasa. Jiwa entrepreneur, daya berpikirnya luar biasa ya. 3 pangkat 2. Silakan boleh ditulis. Yang berhasil jawab selalu interaktif, DM saya, coach. Tadi saya yang aktif jawab. Saya kirimin e-book seputar tentang ice breaking ya. Kreatif. Thank you ya. Ada apresiasinya luar biasa Bro Ferdi ya. Mantap. E-book mengenai ice breaking dari Bro Ferdi. Ya, ini ada Bro dari Sky Ski Travel. Oke. Ya. Pak Aris tadi udah terjawab ya Pak Aris ya. Oke. Ngerasa belum apa-apa jadi harus banyak belajar. Wah, luar biasa nih kerendahan hatinya dari Pak Aris ya. Saya juga masih belajar ya. Thank you banget loh Pak Aris. Oke. Baiklah. Nah, setelah kita memberikan pertanyaan ke peserta, kira-kira apa maknanya? Jadi kalau kita lagi meeting sama para pengusaha, kita tanya, kira-kira menurut Anda apa maknanya? Sudah tanya, jebret, kemudian saya masuk. Baiklah, apa yang telah Bapak Ibu jawab, semuanya luar biasa. Semuanya keren-keren. Namun, apa boleh, saya izin untuk menambahkannya. Permainan ini mengajarkan kita 3 kuadrat sama dengan 4 plus 5. Artinya apa? Kuadrat di sini melambangkan adalah online dan offline. Pangkat 2 ini. Gimana kita tahu bersama-sama. Yang awalnya kita melakukan aktivitas secara offline. Sekarang kita dituntut untuk melakukannya secara online. Dan bagaimanakah cara kita mengubah strategi yang awalnya offline menjadi offline? Tentu diperlukan pemikiran out of the box. Dan untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya, Ferdi Kawi, saya akan membawakan sebuah materi tentang creative thinking. Jebret. Wow, kemudian kita buka ke materi, pengusahanya juga, wow, nggak salah masuk, gitu ya. Jadi kita perkuat Zoom meeting kita, training online kita, lebih berdampak dengan adanya sentuhan-sentuhan permainan. Jadi tidak semuanya harus serius terus, stres, udah stres tambah stres lagi ya. Jadi perlu ada keseimbangan antara education
dan entertainment. Sehingga entertainment lengkap. ya. Iya. Lanjut ke Super sekali Bro Ferdi untuk permainannya, sangat menggugah ini ya, namanya entrepreneur, jiwa kreatif, jiwa berpikirnya, dan ada meaningnya yang sangat-sangat powerful bisa mereka terapkan ya. Bicara mengenai kita perlu adaptasi ya. Kalau bilangannya ditambah kan bilangan biasa ya Bro ya, tapi kalau pangkat adalah bicara suatu sudah adaptasi dengan situasi yang baru. Super Bro. Nah, berikutnya nih, keren. silakan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman, karena waktunya jalan terus ya bro ya, nggak kerasa udah tinggal 15 menit lagi bro. Wow, 15 menit lagi. Wow, semakin seru nih ya. Yang mau tanya silakan. Nah, ini ada lagi yang nanya nih bro, ya dari akun CYN ya. Gimana cara ice breaking dengan para pejabat? Ya, sementara moderatornya masih junior, suka sungkan. Waduh, ya para pejabat ini ya, atau orang-orang yang mungkin secara levelnya adalah di kita, dan kebanyakan para pejabat caim ya bro ya. Ya, para pejabat. Kemudian adalah moderatornya masih junior. Luar biasa Silakan. nih. Ini kayaknya dari account CYNCY ini bro ya. Pejabat juga bro ya, sesama pejabat walaupun pejabat kayaknya ya. Hai. Bercanda bro ya, tapi luar biasa pastinya audiensnya adalah sampai di kalangan pejabat ya. Atau pernah juga ada peserta saya yang tanya adalah bagaimana ketika tadi ya, yang kita bawakan pesertanya adalah lebih senior ya, lebih senior saja, sementara kitanya lebih junior yang menjadi moderator ataupun public speakernya. Ada orang yang mungkin bahkan sampai seniornya berbeda generasi dengan kita. Nah, bagaimana ice breakingnya? Ya, dan suka sungkan. Nah, ya. Bagus sekali pertanyaannya. Keren sekali. Jadi yang perlu kita amati adalah seperti ini. Di dalam sebuah situasi, tentu kita harus bisa mengukur audiens kita siapa. Kalau dia pejabat, kita gali lagi. Apakah lebih banyak wanita atau pria? Kemudian umurnya seperti apa? Apakah lebih muda atau lebih dewasa? Tentunya beda umur, beda genre, jenis kelamin, pasti beda pendekatan. Ya. Jadi, ketika Anda berhadapan dengan para pejabat, ya, Anda boleh hibur mereka itu dengan memasukkan seni magic, seni sulap. Jadi bagaimana ketika Anda memainkan sesuatu, karena para pejabat dalam tanda kutip agak sungkan juga untuk bergerak, dan ini butuh tantangan. Bagaimana untuk membuat mereka bergerak itu tidak mudah, kecuali jam terbang sudah tinggi. Kalau jam terbang sudah tinggi, Anda mau ngangkat mereka untuk gerak, itu it's okay. Tapi kalau misalnya kita bukan tipikal orang yang bisa ajak mereka jingkrak-jingkrak, jungkir balik, saran saya ajak bermain sulap. Karena mengapa? Sulap itu bisa membuat pejabat itu memperlihatkan Anda dengan serius, Anda lebih tahu triknya, Anda seperti seolah-olah ada kekuatan beda, sehingga orang akan lebih respon, dan Anda mau nyampein materi selanjutnya, orang sudah, wow, ini keren, gitu. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab itu. Coach CYNCY. Mungkin ada yang bertanya bro ya, bagaimana belajar sulap ya, karena saya sendiri juga belajar sulap bro ya, tergantung dari audiens tadi ya. Kalau audiensnya adalah memang perlu pendekatan untuk kita bangun sebuah engage lewat pertunjukan sulap, itu saya nggak selalu ya, tapi saya di beberapa kelas pelatihan saya juga main sulap nih teman-teman ya. Itu teman-teman bisa akses banyak sekali teman-teman sekarang ya, mulai dari YouTube ya bro ya, YouTube, bahkan toko-toko sulap pun banyak sekali ya. Saya sendiri di Jakarta nih bro, itu toko sulap dari Jakarta Utara sampai Selatan disambangin bro ya, ngelihat permainannya ya, banyak yang baru-baru. Keren. Jadi itu belajar di sana sangat keren sekali, dan biasanya toko-toko magician akan mengajarkan kepada Anda. Ya, saya punya beberapa langganan itu bener-bener ngajarin bro, sampai saya bisa gitu ya, sampai bener-bener fasih. Jadi dia nggak cuma jual, juga ajarin. Nah, pengen belajar juga nih katanya tadi yang untuk pejabat. Nah, itu seperti itu. Atau di YouTube juga banyak. Atau bisa DM langsung Bro Ferdi. Iya, nanti kasih tahu trik-triknya. Ini Bro Ferdi juga seorang
Iya.